Oke, kita langsung aja ya. Buat kamu yang trading forex, sadar nggak sih kalau ada 4 jam dalam sehari yang wah itu bisa jadi penentu segalanya. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas blueprintnya gimana caranya menaklukkan periode paling powerful itu. Pas sesi London dan New York tumpang tindih. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa frustrasi banget? Ngeliatin chart, harganya naik turun nggak jelas, pusing sendiri nyari setup trading yang bener-bener bagus. Rasanya kayak, susah banget ya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ada solusinya. Coba deh lihat angka ini, 70%. Ya, beneran 70%. Bayangin, 70% dari seluruh volume trading forex harian itu terjadinya cuma di satu jendela waktu, cuma 4 jam doang. Ini bukan kebetulan loh, ini tuh kayak pusat gravitasinya pasar. Disinilah semua aksi terjadi, dan tentunya disinilah peluang terbesarnya. Nah, makanya kita sebut periode ini jam emasnya Forex. Yuk kita gali lebih dalam, kenapa sih 4 jam ini benar-benar spesial dan jadi kesempatan terbaik buat kita sebagai trader. Jadi, kapan persisnya jam emas ini? Oke, catat ya. Jam 8 pagi sampai 12 siang waktu New York. Kalau di waktu kita itu sekitar jam 7 sampai 11 malam WIB. Nah, di waktu inilah dua pusat keuangan terbesar dunia, London dan New York, sama-sama buka. Bayangin aja, semua trader dari Eropa dan Amerika kumpul di pasar pada saat yang sama. Hasilnya, boom, likuiditas dan volatilitasnya langsung meroket. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin deh. Di satu sisi ada jam emas kita, momentumnya kuat, trennya jelas, volumenya tinggi. Nah, di sisi lain ada sesi Asia. Biasanya ya gitu-gitu aja, gerakannya sideways, volumenya tipis, dan banyak banget sinyal palsu. Sebagai trader, kita kan cari yang pasti-pasti aja kan? Jadi, udah jelas dong kita mau main di sesi yang mana? Oke, tapi nggak semua pair mata uang bakal seru di sesi ini loh. Kita fokus ke pemain utamanya aja. Euro USD, GBP USD, sama USD JPY. Kenapa mereka? Ya simpel aja, karena mata uang ini, euro, pound, sama dolar AS, itu kan mata uang dari negara yang pasarnya lagi buka. Jadi volumenya paling gede, dan paling heboh reaksinya kalau ada rilis berita ekonomi penting. Sip, kita udah tahu apa dan apa yang mau di trading. Sekarang saatnya siapin senjata kita. Kita bakal bahas tuntas indikator dan settingan presisi yang kita butuhin buat strategi ini. Nah, ini dia kokpit trading kita. Gini cara kerjanya. Pertama, ada EMA 20 dan 50. Anggap aja ini kompas kita buat nunjukin arah tren utamanya kemana. Kita kan nggak mau lawan arus ya kan? Kedua, RSI. Ini gunanya buat nyari momen yang pas buat masuk pas harga lagi istirahat atau pullback. Jadi kita nggak kejar-kejaran harga. Dan yang terakhir, MACD. Ini tuh kayak pemicunya, konfirmasi akhir yang bilang, oke, momentumnya udah balik lagi, siap-siap. Ketiga-tiganya ini harus sejalan. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita mulai dari skenario beli atau bullish. Perhatian baik-baik ya, urutan langkahnya ini krusial banget. Anggap aja ini checklist sebelum terbang. Langkah pertama, pastiin dulu trennya naik. Gimana caranya? Harga ada di atas EMA 20 dan EMA 20 ada di atas EMA 50. Checklist. Langkah kedua, sabar, tunggu pullback. Kita lihat RSI turun ke area jenuh jual di sekitar 30-40. Ini tandanya harga lagi diskon, waktunya kita siap-siap. Langkah ketiga, cari lampu hijau dari MACD. Garis MACD-nya harus motong ke atas garis sinyal, dan histogramnya berubah jadi positif. Kalau tiga-tiganya udah oke, baru kita lanjut. Dan ingat, ini penting banget, konfirmasi itu segalanya. Kita harus jadi kayak sniper, bukan machine gunner. Sabar nunggu satu tembakan yang sempurna. Kalau ada satu aja syarat yang nggak terpenuhi, ya udah, jangan dipaksa, lewatin aja. Nah, pas semua sinyal udah sejajar, baru kita eksekusi. Kita masuk posisi buy. Tapi jangan lupa, begitu masuk, ada dua hal yang wajib langsung dilakuin. Pertama, pasang stop loss. Ini jaring pengaman kita. Kedua, tentuin take profitnya. Usahain dengan rasio untung rugi minimal 1:2. Artinya, kalau kita berisiko 1, potensi untungnya harus minimal 2. Nah, ini baru namanya trading profesional. Tentu aja, pasar kan nggak selamanya naik. Sekarang gimana kalau kondisinya sebaliknya? Yuk kita bedah panduan buat skenario jual atau bearish. Logikanya sama persis kok, tinggal dibalik aja semuanya. Sama kayak tadi, kita pakai checklist lagi, tapi buat downtrend. Pertama, EME konfirmasi tren lagi turun. Kedua, kita tunggu harga koreksi naik dikit, ditandai sama RSA yang masuk ke area jenuh beli 60-70.
Ketiga, kita tunggu konfirmasi dari MACD. Kali ini garisnya motong ke bawah dan histogramnya jadi negatif. Pokoknya, kebalikannya dari yang bullish tadi. Eksekusinya juga sama persis, tinggal dibalik, masuk posisi sell setelah ada konfirmasi, langsung pasang stop loss di atas puncak terakhir, dan tentuin target profitnya. Prosesnya harus sama, nggak boleh beda-beda. Kuncinya itu disiplin dan konsisten, mau pasar lagi naik atau turun. Oke, tahu kapan harus masuk dan keluar itu emang penting, tapi itu baru setengah dari pertarungan. Bagian yang paling penting, yang benar-benar misahin trader amatir dari profesional, adalah cara ngelola resiko. Yuk kita bahas aturan mainnya. Ini aturan nomor 1, aturan emas. Apapun yang terjadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 1% modal kamu dalam satu kali trading. Kenapa? Simple, biar kamu bisa bertahan. Karena pasti akan ada masanya kamu rugi beruntun, itu normal. Dengan aturan ini, bahkan setelah 10 kali rugi pun, akun kamu masih aman dan siap buat comeback. Aturan kedua, jangan maruk. Batasi jumlah posisi yang kamu buka dalam satu waktu, maksimal 3. Kenapa? Karena kalau kebanyakan, fokus kita pecah, emosi gampang naik, dan risikonya jadi nggak kekontrol. Jaga semuanya tetap simple dan terkendali. Nah, ini ada beberapa kebiasaan penting yang harus dimiliki trader profesional. Pertama, jangan deket-deket semua rilis berita besar. Pasar bisa jadi liar banget dan nggak bisa diprediksi. Kedua, pelajari soal divergence. Ini sinyal peringatan dini kalau sebuah tren mulai kehabisan bensin. Bisa jadi penyelamat loh. Ketiga, dan ini wajib, selalu catat semua trading kamu di jurnal. Kenapa? Karena data nggak pernah bohong, dan dari situlah kita bisa belajar dan jadi lebih baik. Terus, apakah strategi ini beneran berhasil? Gini, ini bukan omong kosong. Data dari backtesting nunjukin kalau strategi ini, kalau dijalankan dengan disiplin di sesi yang tepat, punya win rate antara 65–75%. Tentu, hasil di masa lalu bukan jaminan buat masa depan ya, tapi ini ngasih kita gambaran kalau sistem ini punya potensi yang sangat solid. Jadi, sekarang semuanya udah lengkap. Kamu udah punya blueprintnya, kapan harus trading, apa yang di-trading, dan gimana caranya. Semuanya udah ada di depan mata. Pertanyaan terakhir, dan ini yang paling penting, sekarang bukan lagi soal tahu atau nggak tahu, tapi soal mau ngelakuin atau nggak. Punya nggak disiplin buat ngikutin aturannya? Jawabannya ada di diri kamu sendiri.